Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel pendidikan AS Education. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang jarak dalam dimensi 3. Penerapan jarak dalam dimensi 3 banyak diterapkan dalam bidang arsitektur maupun bidang navigasi. Pengertian jarak itu sendiri adalah panjang ruas garis terpendek dan tegak lurus yang menghubungkan kedua unsur. Nah, seandainya di sini ada garis BC dan titik A, maka jarak dari A ke BC adalah garis tegak lurus antara titik A dengan BC. Nah, misalkan kita gambar, nah, garis A ke O adalah jarak dari titik A terhadap garis BC. Pada jarak itu banyak terbagi ke dalam 3 unsur, yaitu tentang titik, garis, maupun bidang. Nah, pada pembelajaran kali ini kita fokus pada jarak titik ke titik. Sedangkan nanti untuk selanjutnya kita akan bahas jarak titik ke garis maupun jarak titik ke bidang. Jarak titik ke titik itu adalah ruas garis yang menghubungkan antara dua buah titik. Nah, untuk mencari jarak tersebut, kita menggunakan rumus bantu, yaitu Pitagoras. Di mana sisi miring kuadrat adalah jumlah kuadrat kedua sisi lainnya. Ini pelajaran waktu SMP untuk rumus Pitagoras. Contoh pertama, tentukan jarak A dari A ke E. Dengan diketahui bahwa kubus ABCDEF-nya rusuknya adalah 6. Kita gambar terlebih dahulu bentuk kubusnya biar lebih jelas. A ke E merupakan ruas dari rusuk kubus, sehingga kita tidak perlu rumus bantu. Sehingga A ke E adalah rusuk kubusnya. Kalau rusuk kubusnya adalah 6, maka A ke E jaraknya adalah 6. Untuk nomor 2, B ke G. Kita lihat gambarnya. B ke G. Di sini adalah diagonal bidang. Jarak titik B ke titik G. Nah, kita tidak bisa mencarinya karena kita di sini bukan rusuk kubus. Maka kita perlu yang namanya rumus bantuan, yaitu rumus Pitagoras. Nah, sebenarnya kita sudah tahu untuk rumus diagonal bidang itu adalah A akar 2. Kita juga punya misalkan diagonal ruang adalah A akar 3. Sehingga sebenarnya tidak perlu kita cari dengan rumus bantuan. Tapi nanti akan saya buktikan benar tidak diagonal bidang itu adalah A akar 2. Kita ketahui rusuknya 6, berarti kalau diagonal bidangnya adalah 6 akar 2. Nah, bagaimana mendapat 6 akar 2? Kita kembali ke gambarnya. B ke G. Nah, kita buat alat bantu untuk mencari Pitagorasnya adalah segitiganya. Maka kita hubungkan segitiga B, C, G. Nah, dengan sisi miringnya adalah BG. Sehingga sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Artinya BG kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah CG kuadrat. Di mana BC kuadrat itu adalah rusuknya, CG kuadrat juga rusuknya. Sehingga 6 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2, itu 36 tambah 36 adalah 72. Akar 72 kita tarik menjadi 6 akar 2 atau 36 kali 2, sehingga hasilnya 6 akar 2. Itu untuk nomor 2. Sedangkan dari D ke F, itu adalah diagonal ruang, sehingga kita bisa cari diagonal ruang adalah A akar 3, sehingga rusuknya adalah 6 akar 3. Untuk membuktikannya, silahkan kalian coba sendiri. Kita lanjut ke contoh 2, yaitu limas. Kita gambar limasnya. Dengan rusuk alasnya adalah 6 dan TA-nya adalah 9. P perpotongan diagonal alas. Berarti kita gambar diagonal alasnya dari A ke C dan B ke D. Nah, ini adalah titik P perpotongannya. Jarak P ke T. Seperti biasa kita harus mencari bantuan dengan menggunakan rumus Pitagoras. Maka kita ambil segitiganya.
Di sini kita ambil segitiga TAP. Dengan TA-nya adalah 9, AP 3 akar 2. Nah, dari mana 3 akar 2? Dia adalah setengah dari diagonal bidang. Sebagaimana kita ketahui, tadi diagonal bidang adalah A akar 2. Kalau misalkan rusuknya 6, berarti 6 akar 2. Karena di sini adalah pertengahan, potongan diagonal alas, maka dia di tengah-tengah. Maka kita bagi 2, jadi 6 bagi 2 adalah 3. 3 akar 2, setengah dari diagonal bidang. Maka kita akan mencari bentuk TP. Seperti kita ketahui, rumus Pitagoras adalah sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Berarti AT yang miring, AT kuadrat sama dengan AP ditambah PT kuadrat. AT kita punya adalah 9, AP kita punya 3 akar 2, dan PT yang mau kita cari. Di sini 9 pangkat 2 artinya 9 kali 9, 3 akar 2 pun 3 akar 2 kali 3 akar 2. Artinya 3 kali 3 adalah 9, kemudian baru dikalikan dengan 2. 9 kali 2 adalah 18, akarnya hilang. PT kuadrat yang mau kita cari. Pindah ruaskan 18-nya, sehingga menjadi 81 dikurang 18. Sehingga PT kuadrat sama dengan 63. Kita tarik akar 63. Di sini kita dapat 3 akar 7. Kenapa kan 3 akar 7? Karena 63 adalah 9 kali 7. Akar 9 adalah 3, sehingga hasilnya adalah 3 akar 7. Demikian pembahasan pada video kali ini.